Dewan Guru dari MI Bahrul Ulum Belawi. Sudah siap Pak? Siap? Oke. Mana tepuk tangannya untuk para bapak-bapak Dewan Guru dari MI Bahrul Ulum Belawi. Kepada beliau kami silakan. Pak Mat, Pak Rofik, Pak Idom, dan Pak Muiz. Ini judulnya apa ini Pak? Oh iya, judulnya apa Pak? Bukit Berbunga. Nah, jadi yang merasa hari ini berbunga-bunga, mari kita ikuti bersama. Kita tonton dan saksikan bersama Bukit Berbunga dari Bapak-bapak Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Bahrul Ulum Belawi. Mana tepuk tangannya? Oke, silakan musik. Ayo semuanya tangan di atas nak. Oke. Semuanya tangan di atas. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana. Memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba. Dari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu untuk buta, membawa aku melangkah. Lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Oke, tangan di atas semuanya. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah. Di sana kita selalu datang berdua, di bukit berbunga. Semuanya tangan di atas. Kasih tepuk tangan yang meriah. A, A. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak.
naskah, tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Bukit berbunga, bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu cinta. Bukit berbunga, tempat yang indah, kita selalu datang berdua di bukit berbunga. Matur suwun, terima kasih. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk para Bapak Dewan Guru MI Bahrul Ulum Lawi. Kak Idom, mic-nya tetap dipakai Kak di tengah. Oke. Mana tepuk tangannya adik-adik semuanya? Bagaimana suaranya Bapak-Bapak Dewan Guru, bagus apa tidak? Terhibur apa tidak? Kalau jadi penyanyi gitu pantas apa tidak? Berapa nilainya? 100, oke. Selanjutnya masih dengan menyanyi dengan judul Kata Ajaib yang akan disenandungkan oleh Ananda Anin dari kelas 2. Mana tepuk tangannya? It's glitter. 1, 2, 3. Wahai temanku, dengarkan ini. Ku punya 4 kata ajaib yang selalu bisa engkau gunakan setiap waktu, setiap saat. Duhai temanku, hafalkan ini. Bekal tuh nanti, jangan kau lupa. Tak akan rugi kau pelajari. Semuanya sangat berguna. Ucapkanlah permisi dengan senyum yang manis. Bilang tolong saat kau butuh.
Oke, terima kasih suara yang merdu telah disenandungkan oleh Ananda Arin dari kelas 2 yang menyanyikan sebuah lagu dengan judul Kata Ajaib. Berikutnya penampilan storytelling yang pertama akan disampaikan oleh Ananda Renata, siswa kelas 6 dengan judul Kisah Nabi Nuh alaihissalam. Mari kita simak dan saksikan bersama kisah Nabi Nuh alaihissalam yang akan diceritakan oleh Ananda Renata, siswi kelas 6. Berikan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Selamat malam. Malam ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum ke ceritanya, perkenalkan, nama saya Renata Putri Anindita. Saya dari kelas 6 MI Barul Ulum Lawi. Hari ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Nabi Nuh alaihissalam. Pada zaman dahulu di sebuah negeri yang jauh, manusia di bumi banyak berdosa. Mereka selalu berkelahi, berkata kasar dan tidak mau taat pada Allah. Saat itu ada seorang pria bernama Nabi Nuh. Ia selalu taat pada Allah, suka membantu orang lain dan selalu berkata hal-hal baik. Pada suatu hari Allah berbicara dengan Nabi Nuh. Nuh, manusia di bumi sudah terlanjur jahat. Aku akan hancurkan bumi dengan banjir besar. Tapi karena kamu baik, aku akan memberimu kesempatan. Buatlah kapal besar bernama Bahtera. Nabi Nuh tidak ragu. Ia membuat kapal dengan kayu yang kuat. Orang-orang lain hanya melihatnya dan tertawa. Hai Nuh, apa yang kamu lakukan? Di sini tidak pernah hujan deras sekali-kali. Kenapa membuat kapal di darat? Nabi Nuh tidak peduli. Ia melanjutkan membuat kapal karena dia percaya pada Allah. Saat itu Allah berbicara lagi. Nuh, masukkan dirimu, keluargamu, dan 2 dari setiap hewan binatang, 1 jantan dan 1 betina. Juga siapkan makanan untuk mereka. Nabi Nuh melakukannya seperti yang diperintahkan. Setelah kapal selesai, hujan turun dengan sangat deras. Semuanya naik ke dalam kapal. Hujan turun selama 7 hari 7 malam. Semua yang ada di luar Bahtera tenggelam. Selama hujan turun berhari-hari, hujan pun reda. Saat itu, Nabi Nuh mengeluarkan burung merpati untuk melihat apakah daratan yang sudah kering. Tapi merpati kembali dengan tidak membawa apa-apa. Beberapa hari kemudian, Nabi Nuh mengeluarkannya lagi. Kali ini, merpati membawa ranting dan daun hijau. Itu berarti ada daratan yang sudah kering. Kapal Nabi Nuh mendarat di Gunung Ararat. Mereka semua turun dengan selamat, manusia dan hewan pun hidup dengan damai di bumi. Ingat ya,
kita harus mematuhi aturan dan menjauhi larangan dari Allah. Sebelum saya akhiri, saya berterima kasih kepada semua yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana tepuk tangannya untuk Ananda Renata dari kelas 6. Beretek Bu. Oke, adik-adik yang masih berada di dalam tenda, tolong segera kembali ke lapangan karena ini penampilan dari seluruh peserta masih banyak. Tenang ya. Sudah ngantuk? Ngantuk apa masih semangat? Semangat apa ngantuk? Mana semangatmu? Regu singa, banteng, anggrek. Mana ini anggrek? Ulang, anggrek. Oke, jaluk disenggol, Pak. Selanjutnya, penampilan storytelling yang kedua yang akan ditampilkan oleh Ananda Arka dari siswa kelas 3 dengan judul Hujan Batu. Tepuk tangan yang meriah. Cek. Hei. Halo teman-teman, masih semangat? Oke, sebelum saya mulai bercerita, tolong jawab salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya akan bercerita tentang hujan batu dari neraka. Ada yang tahu kisah apa itu? Itu adalah kisah tentang Raja Abraha dan pasukan gajah. Dahulu kala di negeri bernama Yaman, ada seorang raja bernama Abraha. Dia mempunyai kerajaan sangat megah dengan tempat ibadah yang sangat besar. Tetapi tidak ada orang-orang yang mau datang ke kerajaannya. Ia melihat orang-orang pergi ke Mekah menuju Ka'bah. Raja Abraha iri hati dan marah. Dia ingin semua orang datang ke kerajaannya dan tidak ke Mekah. Dengan keyakinan bahwa dia akan mampu menghancurkan Ka'bah. Lalu ia mengumpulkan pasukan gajah. Gajah-gajah besar dan kuat itu berbaris bersama menuju Ka'bah. Dum, 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 dum. Semua orang ketakutan dan bersembunyi meninggalkan Ka'bah. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan kakek Nabi Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Dengan sombong dia berkata, "Wahai Abdul Muthalib, aku kesini untuk menghancurkan Ka'bah."
Dengan tenang Abdul Muthalib menjawab, Allah adalah pemilik Ka'bah ini, maka Allah akan melindunginya. Raja Abraham mengabaikan ucapan kakek Nabi Muhammad. Lalu ia berbaris bersama menuju Ka'bah. Tiba-tiba suasana menjadi mencekam. Langit berwarna hitam pekat dan terlihat gerombolan burung-burung yang membawa batu kerikil di mulut dan kakinya. Burung-burung itu bernama burung ababil. Dengan cepat batu itu meluncur ke bawah mengenai Raja Abraha dan tentara gajahnya. Tubuh mereka berlubang seperti daun yang dimakan ulat. Tentara Raja Abraha berusaha berlarian dan hancur sebelum menyentuh Ka'bah. Beginilah cara Allah melindungi Ka'bah. Dan dari kisah ini maka disebut tahun gajah yang merupakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Arka, cerita yang begitu luar biasa yang berjudul Hujan Batu. Masih semangat anak-anak? Selanjutnya yakni penampilan tari Yamko Rambe Yamko yang akan disampaikan oleh Regu Harimau dari Pramuka Siaga. Sudah siap? Siap. Siap? Musik. Oke, sudah siap anak-anak? Siap? Oke, mundur nak, lihat nak. Nah, musik. Awe
Oke, terima kasih tepuk tangan yang meriah untuk Regu Harimau. Perwakilan dari Ananda, Mahmud dan kawan-kawan. Penampilan berikutnya yakni puisi yang akan disenandungkan oleh Ananda Keisa Aura dari kelas 3 dengan judul Langkah di Perkemahan. Cik. Langkah di Perkemahan, karya Naila Rahman. Di bumi perkemahan kami berkumpul, belajar berani, jujur dan peduli. Tenda berdiri, semangat pun tumbuh. Kerjasama jadi kekuatan diri. Api unggun hangat di malam yang sunyi. Candaan dan lagu menyatu rapi. Pramuka mengajarkan kami arti. Melangkah maju dengan hati yang berisi. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk penampilan puisi dari Ananda Keisa Aura kelas 3. Penampilan berikutnya, tari Santri Peko. Iya nak, Santri Peko, ya betul ya. Santri Peko, oke. Yang akan dibawakan oleh Regu Melati. Berikan tepuk tangan untuk Regu Melati. Musik. Hadir untuk penampilan terakhir, judulnya adalah Santri Peko yang akan dibawakan oleh Cak Fauzi dan kawan-kawan. Persilakan. Rando